Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Hartono. Dan di video kali ini saya bicara sesuatu hal yang spesifik adalah bagaimana cara kita mendaftar kartu prakerja. Pengen tahu bagaimana caranya? Simak terus video saya berikut ini. Buat Anda yang baru pertama kali datang di channel saya ini, jangan lupa untuk like video ini, kemudian jangan lupa juga untuk subscribe channel saya dan follow Instagram saya. Di video kali ini kita membahas sesuatu yang spesial adalah bagaimana cara kita mendaftar kartu prakerja. Dimana ketika Anda sudah daftar kartu prakerja, Anda juga bisa ketemu dengan saya untuk modul pelatihannya. Nah, kenapa saya berinisiatif untuk membuat prosedur pendaftaran kartu prakerja ini? Ketika saya membantu seorang teman untuk membuat registrasi kartu prakerja di dekat rumah saya merasakan ternyata memang untuk mendaftar kartu prakerja itu tidaklah sebuah proses yang sederhana. Ada tahapan-tahapan yang Anda harus ikuti, yang Anda harus lalui. Dan mungkin bagi beberapa orang yang tidak terbiasa dengan komputer ataupun dengan HP, mungkin ini menjadi sebuah kendala. Nah, saya mencoba teman sekalian untuk membuat sebuah video tutorial kepada Anda bagaimana proses prosedur pendaftaran kartu prakerja ini. Proses ini memang cukup panjang, tetapi kita percaya dengan proses yang panjang ini pemerintah ingin memastikan bahwa dana yang diberikan kepada masyarakat untuk kartu prakerja ini benar-benar tepat sasaran. Dan sebelum kita bicara tentang pendaftaran kartu prakerja, kurang lebih seperti inilah bagaimana prosedur secara keseluruhannya mulai dari yang pertama sampai dengan Anda mendapat insentif tersebut. Nah, kalau kita ngelihat dari websitenya pemerintah, mereka menyebut ada 7 buah tahapan. Tapi kalau saya perhatikan teman sekalian, sebenarnya tahapannya kalau kita bisa simplifikasi hanya ada 3 saja. Yang pertama adalah tahapan pendaftaran. Kemudian setelah tahapan pendaftaran adalah tahapan pelatihan, di mana Anda wajib ikut pelatihan dan itu providernya ada cukup banyak dan juga modul-modulnya ada banyak sekali. Kemudian sesudah itu adalah ketika selesai Anda pelatihan, Anda akan menerima insentif. Nah, hari ini saya bicara lebih spesifik ke proses pendaftarannya dan sedikit tentang pelatihannya, karena saya juga menjadi salah satu narasumber untuk pelatihan di program prakerja ini untuk modul Jago Atur Keuangan Jangka Panjang untuk program yang mahir. Nah, teman sekalian, mari kita coba lihat mulai dari proses pendaftarannya terlebih dahulu. Untuk proses pendaftaran ini, sebaiknya saran saya sebelum Anda melakukan proses registrasi atau pendaftaran, Anda siapkan dulu beberapa informasi ataupun data sebagai berikut. Yang pertama, pastikan Anda punya alamat email yang aktif. Ya, ingat, alamat email yang aktif. Kenapa? Karena nanti Anda akan dikirimkan email untuk verifikasi untuk memastikan itu betul-betul account Anda. Kemudian yang kedua, pastikan Anda juga punya nomor handphone yang aktif. Ya, sekali lagi harus aktif. Karena apa? Anda akan dikirimkan kode verifikasi untuk membuktikan bahwa itu benar-benar Anda. Kemudian yang ketiga, ambil handphone Anda, siapkan KTP Anda, kemudian foto KTP Anda. Kalau bicara foto KTP seperti apa, ya kurang lebih seperti inilah. Ini saya hitamkan data-datanya supaya konfidensialnya tetap terjaga. Kemudian yang keempat, siapkan foto selfie KTP Anda. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah Anda pegang KTP, kemudian Anda foto wajah Anda, badan Anda separuh plus dengan KTP Anda. Kemudian seperti apa contohnya? Ini adalah contohnya, jadi ada orang setengah badan gitu ya. Kemudian dia pegang KTP-nya di seperti ini, kemudian difoto dari depan. Nah, pastikan waktu Anda foto selfie ini KTP Anda bacanya benar gitu ya, jangan sampai terbalik seperti huruf Arab bacanya dari kanan ke kiri gitu. Nah, ini adalah yang Anda harus perhatikan masalah foto KTP dan foto selfie Anda. Jadi pastikan siapkan dulu sebelum Anda mulai registrasi. Kemudian yang kelima, nah ini juga penting, pastikan nomor handphone yang Anda pakai nanti yang terdaftar itu punya link ataupun punya account di salah satu rekening untuk pembayaran Anda nanti. Bisa rekening OVO, link aja, ataupun GoPay, atau bisa juga ke rekening bank BNI. Jadi pastikan handphone Anda terdaftar ke salah satu aplikasi tersebut. Oke, inilah kurang lebih tahap persiapannya. Sekarang mari kita coba masuk ke yang pertama. Jadi untuk proses pendaftarannya Anda harus masuk ke sini ya, ke prakerja.go.id. Kemudian tampilannya seperti ini
ya. Kalau Anda perhatikan, inilah tampilan untuk di website. Kemudian kalau Anda bertanya, bagaimana dengan di handphone? Sama nggak? Untuk di handphone prosesnya, urut-urutannya sama persis. Yang beda itu hanya tampilannya saja. Jadi kalau Anda ngelihat di handphone nanti mungkin tampilannya nggak seluas ini, karena tampilan di handphone mungkin hanya poin-poin utamanya saja, tetapi prosedur dan tahap-tahapannya sama persis. Nah, ketika Anda sudah masuk ke prakerja.go.id, ya, tampilan seperti ini, berikutnya adalah Anda klik daftar sekarang. Nah, ketika Anda sudah klik daftar sekarang, maka akan muncul tampilan seperti ini, ya. Anda perhatikan, Anda diminta untuk memasukkan alamat email Anda, ya. Silakan Anda masukkan alamat email Anda di sini. Kemudian yang kedua adalah masukkan password Anda, ya. Artinya ini password yang baru Anda membuat gitu ya, password Anda. Kemudian Anda ulang sekali lagi password Anda di baris yang ketiga untuk konfirmasi password Anda. Pastikan teman sekalian password Anda itu cukup kuat kata sandinya supaya tidak gampang dibajak oleh orang lain. Kemudian berikutnya adalah Anda klik daftar. Nah, setelah klik daftar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dia minta untuk cek email kamu. Link verifikasi telah dikirimkan ke email kamu. Segera cek email dan klik tombol verifikasi email agar bisa melanjutkan proses pendaftaran kartu prakerja. Jadi ini adalah proses verifikasi yang harus dilakukan pertama kali. Jadi sistem atau dalam hal ini pemerintah ingin memastikan bahwa yang daftar ini benar-benar kamu gitu ya. Nah, sementara Anda bisa klik ke login dulu. Nah, sambil Anda klik kembali ke login, Anda buka email Anda. Contohnya misalkan Anda menggunakan Gmail, tampilannya seperti ini. Cari email dari kartu prakerja yang judul emailnya adalah verifikasi email untuk registrasi prakerja. Nah, kemudian ada seperti ini, ya, verifikasi email kamu. Ada tulisan hai, nama kamu, kemudian hanya beberapa langkah lagi sebelum kamu dapat menggunakan akun Anda. Gunakan tombol di bawah ini untuk memverifikasi email kamu. Ya, jadi Anda klik di sini verifikasi email sekarang, Anda klik. Nah, sudah Anda klik, maka otomatis Anda akan diarahkan kembali ke halaman prakerja dan tampilannya seperti ini. Ada tulisannya email terverifikasi. Selamat, email kamu sudah berhasil terverifikasi di platform kartu prakerja. Klik tombol di bawah untuk langkah berikutnya pada halaman dashboard. Artinya email Anda sekarang sudah terdaftar. Selesai urusan email. Kemudian berikutnya adalah silakan login, ya. Anda klik di sini dan Anda akan kembali ke halaman awal. Nah, sekarang tugas Anda adalah masukkan kembali alamat email yang Anda daftarkan tadi beserta dengan passwordnya. Kemudian setelah itu Anda klik login. Nah, berarti sekarang Anda akan masuk ke halaman untuk verifikasi data Anda. Nah, di sini yang diverifikasi ada 3. Yang pertama adalah KTP, kemudian yang kedua data Anda, kemudian yang ketiga adalah nomor handphone Anda. Ya, yang pertama adalah verifikasi KTP. Jadi Anda diminta untuk masukkan 16 digit KTP Anda. Silakan masukkan di sini, kemudian masukkan tanggal lahir Anda. Teman sekalian, pastikan nomor KTP Anda benar, ya. Kemudian pastikan tanggal lahir Anda juga benar supaya tidak sampai terjadi masalah di kemudian hari. Kemudian Anda klik tombol berikutnya adalah klik lanjutkan. Nah, sesudah lanjutkan, maka tahapan kedua adalah verifikasi data Anda. Silakan Anda isi. Yang pertama adalah alamat email Anda, ini terisi secara otomatis. Kemudian nama lengkap sesuai KTP Anda, kemudian alamat sesuai KTP Anda, kemudian provinsi, kemudian kabupaten, kemudian kecamatan. Dan kalau alamat tinggal Anda berbeda dengan KTP, Anda klik tombol yang berwarna biru kecil ini. Kemudian tulis isi jenis kelamin Anda, kemudian pendidikan terakhir yang ditamatkan, kemudian status kebekerjaan Anda, kemudian topik pelatihan yang Anda inginkan. Nah, berikutnya Anda akan diminta untuk upload foto KTP Anda. Oke, Anda pilih file KTP Anda klik situ, Anda pilih file KTP Anda. Kemudian sesudah file KTP Anda sudah terupload, berikutnya adalah Anda pilih yang kedua adalah file selfie KTP Anda. Ya, yang tadi sudah Anda siapkan. Oke, ini berarti sudah selesai Anda mengisi datanya. Berikutnya adalah Anda akan diminta untuk melakukan proses verifikasi handphone Anda. Nah, silakan Anda masukkan nomor handphone Anda yang terkoneksi dengan salah satu account tadi, ya. Salah satu account bisa ke OVO, Link Aja ataupun GoPay ataupun yang connect ke Bank BNI. Nah, kemudian sesudah Anda ketik nomor handphone Anda boleh kirim. Oke, setelah Anda kirim nomor handphone Anda,
Berikutnya Anda akan terima yang namanya PIN OTP ya, atau one time PIN. Jadi Anda akan dikirimkan PIN ke nomor handphone Anda via SMS. Maka saya katakan tadi, pastikan handphone Anda aktif ya, cek SMS Anda, kemudian di situ ada kode PIN-nya. Anda masukkan kode PIN-nya ke kotak-kotak yang ada di sini ya. Ada 6 digit yang harus Anda isi. Sudah Anda isi, Anda klik tombol verifikasi. Nah, ketika tombol verifikasi sudah selesai, PIN-nya benar, kemudian nomor handphonenya benar, maka berikutnya Anda akan diarahkan ke halaman berikutnya adalah untuk memulai tes motivasi dan kemampuan dasar. Pertanyaan pertama ya, ini adalah Anda akan ditanya apakah saat ini Anda sedang sekolah atau sedang kuliah. Silakan jawab ya atau tidak. Kemudian Anda klik tombol berikutnya. Kemudian berikutnya pertanyaannya adalah apakah saat ini Anda menganggur. Silakan jawab iya atau tidak. Kemudian klik tombol berikutnya. Nah, sesudah ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Saya tidak tampilkan kepada Anda, biar Anda yang tahu sendiri apa pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke, nah sesudah Anda selesai mengisi pertanyaan tersebut, maka akan ada konfirmasi pernyataan pendaftar selesai. Terima kasih Anda sudah mengisi pernyataan kamu. Pernyataan yang kamu isi sudah berhasil di submit. Yeay gitu ya. Nah, kemudian klik OK. Nah, setelah klik OK, Anda akan masuk ke halaman ini. Ini adalah halaman untuk tes motivasi dan kemampuan dasar. Berikutnya adalah Anda akan diminta untuk melakukan tes. Nah, tesnya itu ada 18 soal dan Anda dikasih waktu mengerjakannya adalah selama 25 menit. Ya, jika waktu habis, tes dianggap selesai. Ya, jadi kalau Anda sudah 55 menit tapi baru selesai 10, ya maka selesai, dianggap selesai. Yang 8-nya berarti Anda dianggap tidak jawab. Kemudian tes ini isinya apa sih? Tes ini isinya adalah soal-soal motivasi dan kemampuan dasar. Jadi ada hitungan matematika, ada logika berpikir, dan juga hal-hal simpel-simpel yang lainnya. Nah, kemudian ketika Anda sudah siap mengerjakannya, Anda klik mulai tes sekarang. Nah, ketika Anda klik mulai tes sekarang, akan muncul di situ soal nomor 1, kemudian itu pilihannya ada A, B, C, D, kemudian soal nomor 2, nomor 3, terus sampai dengan soal ke-18. Dan di atasnya juga ada indikator waktu yang Anda sudah pakai. Nah, kemudian berikutnya sesudah Anda selesai mengerjakan soal tes tersebut, Anda akan dapat konfirmasi seperti ini. Tes selesai. Tes kamu sudah berhasil dikumpulkan dan akan segera kami evaluasi. Ya, sesudah Anda selesai mengikuti tes, Anda akan diminta kembali kepada dashboard Anda. Nah, ketika Anda kembali ke dashboard, maka tahapan berikutnya adalah Anda diminta untuk sambung rekening. Maksudnya apa sambung rekening? Ini digunakan untuk proses pembayaran insentif yang Anda akan dapatkan. Nah, jadi Anda sambungkan ke salah satu rekening ya. Anda klik sambung rekening. Kemudian di sini ada beberapa pilihan yang sudah saya jelaskan tadi. Anda pilih rekening Bank BNI, Anda pilih rekening OVO, link aja, atau Anda pilih GoPay. Nah, misalkan di sini saya pilihnya adalah pilih GoPay gitu ya. Kemudian saya klik sambungkan, maka akan muncul informasi seperti ini. Nomor GoPay akan ditautkan kemana? Ke nomor handphone yang Anda masukkan di awal tadi. Kemudian konfirmasi. Sudah konfirmasi, maka berikutnya sistem akan mengirimkan lagi kepada Anda OTP one time PIN ke handphone Anda, ke SMS Anda. Buka SMS Anda, cek kodenya berapa. Anda isi kodenya, di sini ada 6 yang harus Anda isi kodenya. Kemudian sesudah Anda isi kodenya, Anda klik tombol confirm. Nah, setelah Anda klik tombol confirm, maka berikutnya Anda diminta untuk mengisi PIN GoPay Anda. Ya, silakan Anda isi. Di sini ada 6 kode PIN-nya Anda sesuai dengan account Anda. Kemudian sesudah itu adalah Anda ketik confirm. Kemudian berikutnya adalah akan muncul konfirmasi seperti ini. Cool, linking successful. Artinya sekarang rekening account Anda di e-wallet tadi atau dompet elektronik tadi sudah terhubung dan Anda nanti akan menerima pembayaran insentif Anda ke salah satu rekening yang sudah Anda daftarkan tadi. Oke, berikutnya Anda klik got it, artinya sudah selesai. Dan proses berikutnya yang terakhir adalah Anda diminta Anda mau ikut yang mana. Di sini ada pilihannya, ada gelombang ketiga, nanti mungkin ada gelombang 4, kelima dan seterusnya. Ada tanggalnya, kemudian Anda pilih klik gabung. Sudah Anda pilih klik gabung,
berikutnya Anda akan ditanya konfirmasi. Anda bergabung dengan batch berikut, ya, ada tulisan gelombang 3 misalkan. Kemudian ada pilihan batal atau ya gabung. Ya, Anda pilih ya gabung. Nah, sesudah Anda pilih ya gabung, maka Anda akan dikembalikan ke dashboard seperti ini dan ada tulisan sedang dievaluasi. Nah, teman sekalian, dalam hal ini artinya semua proses yang sudah Anda lakukan untuk pendaftaran prakerja sudah selesai. Anda tinggal menunggu konfirmasi dan Anda berharap dan berdoa mudah-mudahan aplikasi Anda disetujui dan diterima. Nah, berikutnya, anggap saja ketika Anda sudah selesai proses registrasi dan Anda diterima. Maka saya jelaskan sedikit kepada Anda, tahap yang kedua adalah untuk proses trainingnya atau pelatihannya. Platformnya ada banyak, ya, tapi saya contohkan di sini yang saya terlibat di dalamnya adalah dari Pintaria. Anda bisa masuk ke link sebagai berikut, ya, pintaria.com/cerdas dan efisien mengelola keuangan mahir. Ya, kelihatannya panjang gitu ya, tapi kalau mau simple Anda ketik saja bit.ly kemudian _jago atur uang. Nah, itu adalah link yang bisa Anda pilih kalau Anda seandainya ingin ikut program pelatihan dari saya. Nah, program saya judulnya apa? Program saya itu judulnya adalah Jago Atur Keuangan Jangka Panjang untuk program yang mahir. Sekali lagi judulnya adalah Jago Atur Keuangan Jangka Panjang untuk program yang mahir. Nah, kemudian kalau Anda pengen beli produk saya atau training saya, Anda klik beli, ya, ada di sini klik beli sekarang, ya, harganya 500.000 bukan 250.000 ya. Kemudian berikutnya Anda akan diminta untuk isi registrasi, ya, di Pintaria. Dan ini prosesnya lebih simpel daripada pendaftaran tadi, ya, masukkan nama Anda, email Anda, password Anda dan konfirmasi password Anda, kemudian Anda klik daftar. Atau Anda bisa juga daftar menggunakan sosial media Anda seperti Facebook. Oke, nah sesudah berikutnya Anda daftar. Nah, di sini ada konfirmasi Jago Atur Keuangan Jangka Panjang, program yang mahir, harganya berapa, kemudian nama Anda siapa, kemudian email Anda apa, kemudian berikutnya adalah lanjutkan pembayaran. Nah, ketika lanjutkan pembayaran, di sini akan ada diminta masukkan kode ID kartu prakerja Anda, ya, masukkan di situ. Kemudian Anda klik gunakan, berikutnya Anda bayar. Nah, sesudah Anda bayar teman sekalian, proses pendaftaran untuk kartu prakerja Anda di Pintaria untuk modul saya sudah selesai. Berikutnya Anda tinggal lanjutkan ke tahap-tahapan berikutnya sesuai dengan instruksi yang ada dan sampai ketemu dengan saya di ruang pelatihan secara digital untuk modul Jago Atur Keuangan Jangka Panjang. Terima kasih teman sekalian. Mudah-mudahan ketemu dengan saya di modul digital tersebut. Terima kasih teman sekalian. Sampai ketemu dengan saya Andreas Hartono. Bye-bye.